juga marak penipuan-penipuan yang menggunakan media-media telekomunikasi ya, mendapat promo misalnya, selamat Anda mendapatkan promo apa istilahnya, lebaran dari provider platform telekomunikasi tertentu. Nggak seberapa sih, cuman karena mungkin tergiur aja jadi ke bawah, akhirnya kita kena tipu juga Dan gitu. padahal modus itu tuh klasik, Pak. Bener, Sangat klasik. kayak insecure gitu. Ha, Kita istilahnya ada FOMO gitu ya, fear of missing out. Ada juga yang namanya FOPO, fear of public opinion. Nanti apa kata orang gitu ya kalau nggak pakai baju baru pas lebaran, benar apa itu, kata Pak. orang kalau nggak pakai tas baru gitu. Berasa di sanksi sosial, Pak. Berasa di sanksi sosial. Akhirnya kita beli produk yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, beli yang sebenarnya kita belum ada budgetnya. Solusinya pinjam lah, pinjol, Bahkan yang syukur, ilegal, bahkan Pak. yang ilegal gitu. Jadi Tuh iye, surah barak antara Kalteng. Kita kedatangan narasumber Kepala OJK Kalimantan Tengah, Pak Primandanu Febrian Aziz, atau yang biasa akrabnya disapa Pak Danu, Pak. Gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Sehat, Pak? alhamdulillah sehat walafiat. Kayaknya di bulan Ramadan nih makin cerah ini, Pak. Saya aja Mas Arif, sama-sama Mas Arif ya. Nah, ini, Pak, kalau kita bicara OJK ini, Pak, kalau di masyarakat itu salah satu yang identik tuh jadi tempat pengaduan, Pak. Nah, padahal kan juga banyak hal yang dilakukan OJK selama ini. Nah, tapi Pak, dari kami melakukan salah satunya rekap, Pak ya. Salah satu yang seringkali banyak dibahas itu terkait penipuan di sektor keuangan dengan berbagai modus. Nah, kalau kita berbicara ke situ, mungkin bisa dijabarkan nih Pak, bagaimana sih perkembangan dari penipuan ini dan bagaimana upaya dari OJK sendiri, Pak? Oke. Makasih Mas Arif ya. Siap. Mungkin saya sapa dulu Kawal Antara ya. Kawal Antara, Pak. Antara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Kawal Antara? Semoga bagi teman-teman Kawal Antara yang menjalani ibadah puasa, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan Amin. juga keberkahan dalam menjalani ibadah puasa ini. Dan mungkin supaya lebih rileks karena udah siang-siang nih, masih mungkin Masih waktu-waktu berjuang kritis ini, ya. Pak. Iya, Waktu Pak. kritis menjelang berbuka, kita buka dengan pantun dulu gimana Siap, Mas Arif Pak. ya. Izin Kawal Antara ya. Menjelang buka beli es sekoteng. Cakepnya mana ya? Oh, siap. Kirain yang di situ, Pak, nyautin, Pak. Ulang ya. Menjelang buka beli es sekoteng. Cakep, Pak. Minumnya adem melepas dahaga. Cakep. Siang ini OJK ngabuburit bareng Antara Kalteng, Cakep. ngobrol asik di acara podcast yang penuh makna. Amin. Nah, cakep, oke. Nah, tadi udah di spill ya sama Mas Arif ya, kalau fungsi OJK tuh memang kita punya singkatan Mas Arif, 3M. Jadi 2M yang pertama dan yang kedua tuh mengatur dan mengawasi. Yang diatur dan diawasi itu siapa? Seluruh lembaga jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, industri keuangan dan bank, dan di Undang-Undang P2SK itu juga semakin dikuatkan gitu ya. Penguasannya juga semakin diperluas, aset kripto, bullion dan lain-lain. Nah, M yang ketiga tadi yang sempat disinggung juga, itu melindungi. Siapa yang dilindungi? Yaitu konsumen dan masyarakat ya. Saya yakin teman-teman Kawal Antara merupakan konsumen di sektor jasa keuangan, minimal punya rekening bank. Iya, Ya kan? Pak. Karena Kalau kan enggak pasti- gajian nanti, Pak. bener, nggak gajian, nggak ditransfer orang tua buat jajan, Iya, buat Pak. beli takjil kan. Minimal punya rekening. Artinya teman-teman Kawal Antara ini sebenarnya merupakan konsumen yang punya hak untuk dilindungi OJK ya. Nah, tapi yang dilindungi itu bukan cuma konsumen juga, ternyata juga konsumen dan masyarakat seperti itu. Jadi artinya secara umum seluruh masyarakat yang mereka punya produk atau layanan jasa keuangan itu mereka punya hak untuk dilindungi OJK. Nah, bentuk perlindungannya seperti apa? Salah satunya untuk langkah preventif yang kita lakukan siang ini melalui kegiatan literasi dan edukasi supaya masyarakat tuh lebih paham apa sih karakteristik produk yang digunakannya, apa sih manfaat risikonya dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga di
Undang-Undang P2SK ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di situ di pasal 247-nya juga itu ada klausul yang memang semakin memperkuat fungsi perlindungan konsumen OJK ini. Salah satunya yaitu adalah dengan amanah pembentukan satuan tugas khusus yang mengenangani aktivitas keuangan ilegal. Kan marak juga ya, kita sering mendengar di media, bukan hanya baru-baru ini, udah mungkin beberapa tahun terakhir gitu ya, terkait dengan maraknya pinjaman online ilegal, kemudian investasi ilegal, crazy rich, kemudian juga bahkan akhir-akhir ini juga marak judi online seperti itu ya. Nah ini di Undang-Undang P2SK di pasal 247 tadi, fungsi perlindungan konsumen OJK semakin dikuatkan dengan adanya Satgas Pasti ya. Artinya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Dan Satgas Pasti ini juga dibentuk di seluruh kantor OJK yang ada di daerah. Nah ini saya dengan bangga nih menggunakan rompi Satgas Pasti daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berarti di Satgas ini tidak hanya OJK Pak ya, tapi Tidak hanya gabungan. OJK. Benar sekali, betul. Bujur ya, bujur. Bujur Pak, Benar, bujur sekali Mas Arif ya. Jadi sekarang secara keanggotaan sebenarnya awalnya tidak sebanyak yang sekarang. Sekarang sudah 21 ya. Di situ ada kementerian, lembaga yang bergabung di Satgas Pasti ini, dan tentunya dengan semakin banyaknya anggota Satgas Pasti ini akan semakin mempermudah kita dalam melakukan koordinasi dalam melakukan penanganan ataupun pencegahan ya terkait dengan aktivitas keuangan ilegal ini. Nah tadi yang disebutkan Mas Arif ya, tadi kalau kita bicara secara nasional dulu gitu ya, secara OJK Wet, gimana sih perkembangan penipuan sektor jasa keuangan yang sudah ada gitu ya. Jadi kita mungkin mulai dari yang lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK dulu ya. Kayak misalnya tadi perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank. Ini perlu diluruskan juga tuh di masyarakat supaya nggak semua mungkin istilahnya ini ranahnya mana, ranahnya siapa, biar nggak keliru Pak ya. Betul. Nah jadi tadi singkat cerita, kalau misalnya yang lembaga tersebut diawasi OJK, nah itu memang mereka punya hak untuk dilindungi, mereka punya hak untuk mereka bisa mengadu ke OJK sekiranya ada permasalahan. Tapi tadi yang kita bicara terkait Satgas Pasti tadi, nah itu keuangan yang ilegal, keuangan yang tidak berizin di OJK. Nah itu nanti penanganannya seperti apa? Nanti kita bahas lebih detail ya. Tapi secara data kita punya dua-duanya. Kita bicara yang legal dulu. Kalau secara OJK Wide, kita bicara untuk dari tahun 2024 saja ya, supaya nggak terlalu jauh ngambil range total datanya dari awal 2024 sampai dengan akhir Februari 2025 kemarin, itu kurang lebih ada 507.735 layanan. Nah, layanan apa yang diberikan OJK? Ada yang sifatnya pertanyaan, ada yang sifatnya laporan, ada yang sifatnya pengaduan. Memang secara umum masih banyak yang sifatnya pertanyaan ya. Kurang lebih ada 74%, untuk yang pengaduan ada di 8%. Nah, khusus untuk yang pengaduan ya, untuk yang khusus pengaduan ini memang secara tren itu terus meningkat ya. Kalau kita melihat misalnya dari 2021 tuh ada sekitar 12.000 lebih pengaduan di sektor jasa keuangan. Di tahun 2025 ini atau dari awal 2024 sampai Februari 2025 ini kurang lebih ada lebih dari 41.000 pengaduan ya yang masuk ke OJK. Jadi ini secara OJK wide. Nah, top 5 isu pengaduan konsumennya tuh apa aja sih? Ada yang terkait dengan perilaku petugas penagihan, debt collector. Ada yang terkait dengan sistem layanan informasi keuangan. Mungkin datanya perasaan nggak minjem tapi kok tercatat di slip minjem. Nah kayak gitu-gitu sifat pengaduannya. Nah yang ketiga nih yang mungkin jadi topik bahasan kita ya, terkait dengan fraud ya, terkait dengan penipuan, pembobolan rekening, skimming, phishing dan lain sebagainya. Itu ada di ranking ketiga top pengaduan OJK ya. Terus kemudian ada yang keempat persoalan klaim, kemudian yang kelima ada terkait dengan permasalahan agunan atau jaminan. Nah itu dari sisi yang legal tadi ya. Nah sekarang kita bicara yang ilegalnya gimana nih? Pinjol ilegal, investasi ilegal. Ada juga sektor IKNB yang lain kayak gadai ilegal, tapi memang tidak sebanyak yang
dua tadi, dua pinjol tadi, ilegal Pak. dan investasi ilegal. Kalau kita tarik datanya misalnya dari 2017, itu sebenarnya sudah lebih dari 12.000 entitas yang dihentikan OJK. Detailnya untuk investasi ilegal itu kurang lebih ada 1.737 entitas investasi ilegal yang dihentikan, dan lebih dari 10.000 pinjaman online ilegal yang telah dihentikan oleh OJK. Khusus untuk di tahun 2025 ini saja, OJK sudah menutup, memblokir 796 investasi dan platform pinjaman online ilegal yang Padahal sudah dihentikan. belum 3 bulan belum rampung nih, Pak. Belum, tapi udah lebih dari 700 entitas ilegal yang dihentikan. Itu secara national wide ya. Nah, kita bicara spesifik kalau di Kalimantan Tengah sendiri gimana? Karena kami di OJK Kalimantan Tengah juga melayani memberikan pelayanan terkait konsumen kepada masyarakat, baik itu sifatnya pertanyaan, informasi, termasuk juga pengaduan. Nah, kalau kita melihat dari 2024 sampai dengan Maret 2025 ini, total kurang lebih ada 3.320 layanan yang kita berikan. Nah, itu rinciannya ada informasi, ada 698 layanan, pengaduan ada 255 layanan, dan pertanyaan ada lebih dari 2.300 layanan yang kita berikan. Memang secara tren ini hampir mirip dengan yang data secara OJK White-nya. Jadi lebih banyak memang konsumen itu sifatnya bertanya, mengkonfirmasi, dan ini bagus ya, suatu hal yang bagus karena mereka bisa lebih kritis gitu dalam mengkonfirmasi, make sure ini legal apa enggak, ini terdaftar enggak, seperti itu sifat-sifat pertanyaan Dan yang itu juga menunjukkan bahwa masyarakat kita itu memang sudah mulai kritis dan mampu mengakses layanan yang disediakan itu, Pak. Karena kan banyak juga sebenarnya saya melihat di masyarakat kita itu acuh tak acuh saat menghadapi ini mungkin ya karena saya sering ngobrol dengan kawan-kawan yang lain itu di keseharian, sebenarnya menyadari saja tapi merasa ini masih aman, jalan terus sampai pada akhirnya jadi korban, baru koar-koar segala macam. Kalau untung diem-diem. Diam itu, Pak. Itu kalau rugi baru deh posting WA. Itu soalnya kebiasaan, mungkin budaya itu. Betul. Nah, tapi ini, Pak, ini bukan pengalaman pribadi kan? Bukan, Pak. Bukan, ya? Kalau saya insya Allah terbuka aja, aman Pak. Aja. Bahkan kalau kena tipu diam-diam aja. Oke, malu soalnya. Nah, berarti kalau kita melihat dari jumlah tersebut, Pak, bisa dibilang masyarakat kita itu sudah mulai banyak yang memanfaatkan layanan OJK, bahkan untuk bertanya dulu sebelum menggunakan produknya, Pak. Betul, Mas Arief. Tadi kan statistiknya kita kenapa ambil dari 2004, karena yang 2025 ini kan masih awal-awal ya. Itu udah lebih dari 2.300 konsumen yang memanfaatkan layanan konsumen OJK tersebut terkait dengan pertanyaan. Dan tadi mungkin sedikit menambahkan, kalau untuk yang sifatnya ilegal, kalau tadi kan yang legal. Iya, yang legal. Nah, yang ilegal ini kita juga menerima pengaduan dari konsumen, khusus yang ada di Kalteng. Jadi kalau untuk datanya masih 2024 kemarin datanya masih sama, itu yang terkait dengan keuangan ilegal ini ada 74 pengaduan ya, yang bisa dibagi menjadi 2. Investasi ilegal tuh ada 3 layanan. Kemudian yang terkait dengan pinjaman online ilegal ini ada 71 layanan seperti itu. Nah, kalau kita breakdown tadi ya, yang terkait dengan layanan pengaduan untuk yang lembaga jasa keuangan yang legal tadi, itu kalau kita lihat memang secara ranking untuk yang terkait dengan penipuan tadi ya, fraud, penipuan, skimming, cybercrime tadi, itu secara statistik di level yang sama dengan data OJK White-nya. Tadi kalau OJK White kan ada di ranking 3, kita khusus yang di Kalteng tuh ada di ranking 4. Setelah itu, Pak, perilaku petugas penagihan, debt collector, kemudian slick, kemudian penyalahan gunaan data pribadi, kemudian di keempat itu adalah terkait penipuan tadi. Untuk yang ada di Kalteng. Nah, Pak, kalau di Kalteng ini sendiri, Pak, kalau kita melihat, Pak ya, masih adanya kejadian korban penipuan segala macam, itu penyebab utamanya apa sih, Pak? Kalau dari analisa OJK, baik dari kegiatan edukasi ataupun dari berbagai penanganan yang dilakukan hingga saat ini itu, Pak. Iya.
Makasih Mas Ari pertanyaannya. Jadi memang kalau kita uh, secara umum dulu ya, penyebabnya apa sih? Sebenarnya ujung-ujungnya tidak lepas dari literasi gitu ya. Artinya tingkat pemahaman kita terkait dengan produk layanan jasa keuangan yang digunakan itu, seberapa paham kita mengertinya gitu ya, terkait dengan legalitasnya, terkait dengan karakteristik produknya. Karena masih banyak loh yang menganggap misalnya produk asuransi padahal tapi dianggapnya tabungan. Produk asuransi padahal sebenarnya dia investasi. Kan beda jauh ya. Pemahaman dasarnya aja sudah keliru. Pemahaman dasarnya aja udah serius. Jadi makanya bahkan ya ini mohon maaf ya, bahkan dari sisi si agen penjualnya saja kadang-kadang misleading gitu menyampaikan informasinya. Dia menawarkan produk asuransi tapi dia bilang, "Bu, Ibu bisa nabung di sini." Nabung kan lebih identik dengan perbankan. Nabung, punya tabungan. Nah, kalau asuransi beda. Jadi setiap produk layan jasa keuangan itu punya karakteristik sendiri, punya manfaat risiko tersendiri, sehingga masyarakat itu dituntut untuk bisa lebih paham dulu sebelum mereka menggunakan produk layanan jasa keuangannya, karena peruntukannya pun beda-beda gitu ya. Kalau tabungan mungkin sifatnya yang bisa lebih liquid, nanti bisa kalau ada keperluan mendadak bisa segera dicairkan, bisa ditransfer. Kalau misalnya asuransi, mereka nggak, karakteristiknya beda, mereka lebih untuk memitigasi risiko kalau ada terjadi apa-apa gitu ya, misalnya naudzubillah ada kondisi kecelakaan atau segala macam gitu, bukan yang sifatnya kayak tabungan bisa kita cariin sewaktu-waktu tanpa ada sebab seperti itu. Nah kayak gitulah. Jadi yang pertama memang terkait dengan aspek literasi, meskipun kami di OJK ini secara rutin gitu ya, dan sebelumnya rutin kita melakukan survei 3 tahunan, tapi mulai tahun kemarin kita akan rutin melakukan survei tingkat literasi inklusi ini secara tahunan dan bekerja sama dengan BPS. Dibuat tahunan sekarang. Dibuat tahunan sekarang, dan kemarin kami di Kalteng juga sudah melakukan visit ke 3-4 kabupaten kota yang ada di Kalteng sebagai bagian sampel surveinya. Secara tren memang sebenarnya tingkat literasi kita sudah meningkat ya, cuman memang masih di bawah tingkat inklusinya. Jadi kalau literasi itu pemahamannya, inklusi itu tingkat penggunaannya. Artinya secara survei masih banyak masyarakat yang sebenarnya dia punya produk keuangan tapi tingkat pemahamannya tidak sebanyak produk keuangan yang sudah digunakan. Ibarat kata kalau kita udah punya motor tapi mungkin belum punya SIM gitu loh. Itu sama juga mungkin ini Pak, seringnya bahkan nih pernah saya alami juga Pak. Kalau bicara itu katakanlah ngambil rumah nih Pak, berhubungan dengan perbankan kan. Terus padahal pihak bank udah nyodorin dibaca dulu Mas persyaratan. Saya terus bilang, oh ya udah Mbak, aman aja. Padahal banyak hal-hal yang harusnya saya baca, saya pelajari supaya saat nanti kan realitanya pada saat saya di perumahan, oh ternyata nggak boleh gini. Padahal itu tertuang di situ. Mungkin banyak yang seperti itu. Banyak. Dan ini masuk ke faktor kedua yang mau saya sebutkan. Tadi kan sebab utamanya pertama kurang literasi ya. Meskipun secara tren literasi kita itu sudah di level 65%, inklusinya di level 75% gitu ya. Nah, yang kedua itu tadi yang Mas Arif bilang, kurangnya kita verifikasi terhadap informasi. Ya tadi kontrak KPR atau misalnya kontrak kalau di produk investasi misalnya reksadana ada yang namanya prospektus ya. Kalau di asuransi ada yang namanya penyampaian informasi juga gitu ya, terkait dengan biayanya, potongannya berapa banyak di periode tertentu ada potongan yang cukup besar di awal, segala macam itu kadang kita nggak baca gitu ya. Dan kecenderungan menggampangkan. Tapi saat di satu momen kita merasa ada masalah, ini nggak cocok sama kita, baru kita komplain. Betul. Nah itu jadi yang kedua, selain tadi kurangnya literasi, kita kurang kritis, kita kurang verifikasi gitu terhadap informasi ataupun kontrak produk layanan jasa keuangan yang akan kita gunakan seperti itu. Dan ya ibarat kata kita juga sering mungkin di handphone tuh kalau misalnya kita download aplikasi ya, kadang kan terms and condition apply. Ya, benar Pak. Harusnya dibaca sih, tapi scroll aja, next, oke gitu. Padahal yang penting cepat ya. Yang penting cepat, padahal mungkin siapa tahu di situ ada klausul yang
aplikasi ini bisa mengakses data data pribadi. pribadi, bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang penting seperti itu. Nah, itu yang memang perlu lebih waspada lagi ya. Terus yang kedua, dan ini mungkin yang ketiga ya, yang mungkin agak relate juga dengan kondisi kita yang di bulan Ramadan ini menjelang Lebaran gitu ya. Kadang memang kita tuh suka tampil agak mewah ya gitu ya, untuk show off lah gitu ya. Waduh, ketemu calon mertua Momennya, nih, kan. ketemu calon mertua, ketemu keluarga besar, masa iya sih pakai baju yang tahun lalu gitu kan. Yang belum beli skincare beli Gitu, kan. yang belum beli tas baru gitu. Padahal sebenarnya ya budget agak-agak terbatas mungkin gitu ya. Mungkin ya dampak tren ekonomi lagi agak kurang kondusif lah untuk kita bisa agak masif gitu belanjanya. Tapi karena tergiur gitu ya, kayak insecure gitu. Kita istilahnya ada FOMO gitu ya, fear of missing out. Ada juga yang namanya FOPO, fear of public opinion. Nanti apa kata orang gitu ya kalau nggak pakai baju baru pas Lebaran, benar, apa kata orang kalau nggak pakai tas baru Berasa gitu. di sanksi sosial. Berasa di sanksi sosial. Akhirnya kita beli produk yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, beli yang sebenarnya kita belum ada budgetnya. Solusinya pinjol, Bahkan yang ilegal, yang ilegal gitu. Jadi ada juga fenomena menarik, saya belum lama baca artikel, ada yang namanya itu fenomena duck syndrome. Duck, bebek ya, sindrom bebek. Jadi kalau Mas Arif perhatiin bebek kan sebenarnya tenang di air ya. Tenang. Tapi di bawah tuh sebenarnya dia kakinya tuh begitu loh, jadi aktif gitu loh. Artinya seolah-olah dia tanda kutip petantang petenteng gitu ya, tampil beda. Tapi sebenarnya cicilan semua gitu isinya. Nah, itu. Jadi itu kayak yang adem ayam padahal banyak padahal nih yang dikejar. Banyak yang itu. Nah, tadi yang poin Mas Arif tadi, bahayanya kalau kita cuma pengen tampil beda, show off, tapi mengorbankan financial stability kita gitu loh, keuangan pribadi kita. Lebih-lebih lagi bahayanya kalau menggunakan produk keuangan yang ilegal, pinjol ilegal segala macam. Stres gitu loh nanti. Bahkan mungkin Pak nggak tahu sih ya realitanya. Mungkin ya pernah juga OJK menemukan masyarakat tuh komplain mengadukan masalah pinjol ilegal, seolah-olah dia nggak ngerti itu ilegal, padahal sebenarnya dari awal ini ilegal nih. Cuman karena di awal slow aja, tapi saat dia kesulitan baru ngakunya seolah-olah nggak ngerti kayak gitu. Iya benar-benar. Ya itu memang yang susahnya seperti itu ya gitu. Kadang pura-pura nggak ngerti padahal sebenarnya tahu juga. Dan kita sering kok melakukan edukasi, literasi. Gampang banget kita bisa ngebedain mana yang, kalau kita ngomongin pinjol ya, mana yang legal, mana yang ilegal. Dari cara mereka ngasih pinjaman aja udah bisa kedetek gitu. Apalagi pinjol ilegal biasanya nih, kalau katakanlah kita mau minjem 5 juta, itu kadang yang ditransfer nggak sampai 5 juta loh, mungkin cuma 2 juta ya. Gitu, jadi lebih sedikit lagi yang ditransfer, dan bunganya nggak sesuai kontrak. Katakanlah harusnya dibayar secara due-nya nanti 1 minggu lagi, itu besok udah langsung ditagih dengan bunga yang berkali-kali lipat gitu. Jadi sebenarnya secara kita yang menggunakan untuk jangka pendek aja tuh udah kerasa ini something wrong nih. Dan juga akses ke data aplikasi kita, kalau yang legal itu cuma boleh 3 aja sebenarnya. Kamera, kita punya singkatan camilan ya, camilan, kamera, mikrofon, location. Nah ini karena mau berbuka jadi camilan bukan pisang goreng apa sih, camilan, kamera, mikrofon, location. Itu yang legal cuma bisa akses 3 ini aja. Kalau yang ilegal bisa ke image, bisa ke kontak, bisa ke macam-macam. Berarti kalau yang legal itu cuman dibatasi 3 itu. Kalau sampai yang legal melebihi ini justru mereka melanggar Pak. Melanggar. Nah itu bisa kita sanksi. Terus konsumennya juga punya hak untuk kita lindungi. Kalau yang legal ya, kalau yang legal. Tapi yang ilegal nih yang repot seperti itu. Nanti kita mungkin bahas lebih detail untuk penanganannya. Nah terus juga faktor-faktor lainnya, ya mungkin juga bisa maraknya penipuan itu karena memang faktor teknologi, perkembangan teknologi sekarang kan makin canggih ya, Mas Arif ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin 3 tahun lalu nggak kebayang sekarang ada namanya AI mungkin. Iya. Marak di sini ya. Dan korbannya tuh sebenarnya bukan cuma mohon maaf ya, masyarakat yang mungkin nggak paham, menengah ke bawah,
banyak juga ternyata yang sudah yang ngerti yang ngerti digitalis. berpendidikan juga banyak kena korban ini. Bahkan Karena itu Pak, makin kesini tuh makin smooth, makin bagus smooth, makin gitu. bagus. Jadi kita pun membedakan mana yang real, mana yang AI itu kadang tipis Pak. Betul. Bahkan kan selain AI mungkin katakanlah video ya, video konten-konten sekarang kan kadang kita juga bingung Pak. Ini sebenarnya real atau settingan? Mungkin lebih kurangnya seperti itu Pak. Betul. Dan AI ini juga macam-macam ya modusnya. Kemarin kita saja di Indonesia nih sampai pejabat publik gitu ya dibuat AI-nya gitu, seolah-olah memang beneran gitu ya untuk endorse. Di luar negeri juga kalau teman-teman ngikutin ya, ada loh pemberitaan yang mereka itu kejebak love scam. Love scam tuh jadi kayak ada case orang ini ditipu seolah-olah pacaran sama Brad Pitt. Jadi ceritanya Brad Pittnya lagi sakit, lagi apa, minta ditransfer uang, ditransfer loh. Dan coba masih ada yang percaya seperti hari itu. Gini masa pacaran sama Brad Pitt apa iya gitu loh. Ya maksudnya segitunya, dan itu transfer bukan cuma 100.000 200.000 gitu. Jadi ya makin banyak lah, tadi yang Mas Ari bilang teknologi semakin canggih dan semakin susah kita membedakan gitu ya. Nah terus juga mungkin faktor lainnya mungkin memang benar-benar kebutuhan mendesak seperti itu ya. Jadi kondisi ekonomi mungkin ya qadarullah kemarin sempat mungkin ada kena PHK, layoff segala macam, juga mungkin itu salah satu faktor yang akhirnya orang ya udah deh, mau gimana lagi gitu, mau legal mau ilegal nggak sempat ngecek kayak gitu. Dan secara umum kalau kita bicara yang terkait teknologi tadi, ini juga terkait dengan literasi digitalnya. Jadi kita di awal tadi ngomongin literasi keuangan, nah ini kita juga harus penting di era teknologi, perkembangan teknologi saat ini kita juga punya literasi digitalnya. Makanya OJK sekarang dalam mengedukasi itu bukan hanya dari sisi literasi keuangannya, tapi juga digital financial literacy-nya, DFL-nya gitu ya. Karena kan sekarang secara produk keuangan juga berkembang gitu ya. Kemarin kita sempat mengadakan seminar terkait dengan aset kripto, inovasi teknologi keuangan digital, AI segala macam. Tujuannya itu supaya masyarakat bisa lebih well literate secara keuangan dan juga secara digitalnya juga. Dan sebenarnya secara survei ini juga ada khusus, cuma yang menghandle bukan dari OJK tapi dari Komdigi. Kita punya survei, kalau di Komdigi itu literasi digital kita di Indonesia itu skornya 3,54 dari range 1 sampai 5. Oh, artinya 1 sampai 5. 1 sampai Saya tadi sudah khawatir, Pak. Sampai dulu. Kalau sampai 10 jauh nih masih. Jauh. Ternyata sampai 5. Alhamdulillah dan kategorinya tuh sedang gitu ya skornya, dan itu ada beberapa faktor penilaian. Kalau kita baca laporannya tuh ada 4, ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Nah nanti teman-teman bisa cek lah laporan detailnya seperti itu. Tapi memang ada survei khusus terkait dengan literasi digital tadi. Jadi itu yang perlu kita waspadai juga teman-teman, faktor-faktor yang perlu diwaspadai terkait maraknya penipuan yang sekitar kita. Nah kalau yang selama ini kan saya tahu Pak ya, karena mengikuti perkembangan OJK sendiri khususnya di Kalteng, banyak hal yang dilakukan nih Pak, terutama edukasi untuk meningkatkan literasi ini. Itu Pak, sasarannya itu kan apa sih Pak? Beragam Pak. Mulai dari pelajar, mahasiswa, bahkan saya pernah baca itu bidan, tenaga kesehatan, kepala desa. Bahkan salah satu yang saya ingat itu kata pihak OJK kan, perempuan itu salah satu sasaran yang sebenarnya strategis ibu rumah tangga. Itu gimana Pak? Ya betul Mas Arif ya. Jadi memang strategi kita di OJK dalam gimana nih menghadapi gitu ya maraknya modus-modus penipuan, pengaduan konsumen dan lain sebagainya. Kuncinya adalah memang mau gak mau kita terus meliterasi dan mengedukasi, and that's why kita di akhir tahun kemarin itu sempat meluncing national campaign ya, kampanye nasional supaya lebih masif lagi nih kegiatan literasi edukasi ke masyarakat. Bukan hanya OJK sendiri karena pasti tidak akan mampu menjangkau sampai daerah-daerah yang terpencil, tapi kita merangkul semua, kita bersinergi dengan semua lembaga jasa keuangan, kementerian lembaga, dan juga pemerintah pusat maupun di daerah untuk kita bisa terus sama-sama bersinergi, termasuk dan teman-teman media nih yang sudah luar biasa sangat
suportif gitu ya untuk kita melakukan literasi edukasi ini. Jadi kita ada yang namanya program Gencarkan, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Nah ini memang secara program ini sangat terstruktur dan komprehensif gitu ya. Kita punya PIC-PIC-nya di masing-masing daerah sampai ke skala yang terkecil tadi, provinsi, kabupaten, kota, terus desanya itu kita petakan lembaga jasa keuangan di situ ada apa enggak. Kalau nggak ada, yang ini nanti juga menghandle daerah sini juga kayak gitu. Nah terus segmennya tuh tadi juga disebutkan ya, ada pelajar, kemudian pelaku UMKM, ibu rumah tangga. Itu kenapa memang kita membreakdown seperti itu, karena supaya memang bisa masif dan merata kayak gitu. Jadi memang slogannya program Gencarkan ini bisa lebih masif, artinya banyak gitu ya secara jumlah, dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Karena memang penipuan-penipuan yang tadi udah kita bahas statistiknya yang luar biasa banyak itu, sekarang itu nggak cuma kena di segmen tertentu aja loh, bahkan sampai pelajar pun SD apa segala macam, mereka kan sekarang juga Ya, karena aksesnya itu gadget Pak, savvy gitu ya istilahnya. Mungkin lebih paham, mereka lebih paham TikTok daripada saya mungkin gitu. Artinya mereka sebenarnya lebih terekspos lebih untuk penipuan di sektor keuangan, terutama yang melalui teknologi informasi ini. Jadi memang kita lakukan ke semua segmen, terutama yang tadi Mas Ari bilang ke ibu-ibunya, karena kan ya ibu kan sosok pendidik seperti itu ya. Jadi harapannya dengan ibunya ini yang bisa kita pegang dalam hal diberikan pemahaman literasi keuangan. Biasanya kan kita juga sering mendengar istilah ibu ini menteri keuangannya rumah tangga gitu kan. Jadi kalau sebenarnya menteri semuanya menteri Pak. semuanya benar, macam-macam, luar biasa, masya Allah ya orang tua kita itu. Jadi ya kalau ibunya dibekali dengan literasi keuangan yang baik, selain dia juga bisa mengelola keuangan keluarganya dengan baik gitu ya, dan juga bisa lebih menghindari juga faktor modus-modus penipuan yang tadi kita sebutin. Karena rentan juga nih, terutama di zaman sekarang penipuan-penipuan yang melalui mungkin nggak melalui produk keuangan, tapi melalui ada jembatannya, misalnya platform e-commerce-nya gitu, misalnya melalui aplikasi ya yang sering kita belanja check out gitu kan. Biasanya kan ya mohon maaf mungkin ibu-ibu lebih paham juga gitu ya, yang sering transaksi, mereka tuh ngerti loh. Ini ibu-ibu suka belanja nih misalnya terutama menjelang lebaran, sering udah di save di keranjang, tinggal check out gitu kan. Nah kadang mereka masuk dari situ, jadi diarahin kita untuk minjem platform Buy Now Pay Later-nya ya kan. Nah terus nanti seolah-olah ibu kalau mau dapat harga promonya ditransfer dulu ke sini, ke virtual account ini, padahal dia udah kadung pakai Buy Now Pay Later-nya gitu loh. Kan sekarang di fasilitas e-commerce kan sekarang ada ya, opsi mau bayar cash, mau COD, mau lengkap itu Pak, beli sekarang bayar nanti. Padahal nggak cuma bayar nanti dan lebih loh gitu. Sebenarnya saya pengen nambahin ya kan nggak mungkin lah bayar beli sekarang bayar nanti terus nggak ada apa-apa, lebih bayar ya pasti kan gitu. Nah jadi udah pakai BNPL-nya, tapi kita diiming-imingin nih, misalnya kalau mau lebih murah free ongkir atau apa segala macam, bisa kirim ke transfer saya aja langsung Bu, nggak usah pakai aplikasi, ke virtual account. Udah ditransfer, barang nggak dikirim, kita punya utang ke BNPL. Nah jadi sebenarnya nggak secara langsung sih kita kena ketipu dari sisi produk keuangannya, tapi melalui platform e-commerce ini juga bisa gitu. Dan makanya semakin penting kalau kita mengedukasi segmen perempuan, ibu-ibu, supaya mereka bisa lebih mawas diri. Kan bapak-bapak kadang kalau udah sibuk kerja nggak sempat juga ya, minta beliin koko aja, nitip emaknya gitu kan, beliin aja deh ma, beliin aja deh, terserah mama deh ya gitu kan. Ini bukan peran pribadi ya. Justru ibu-ibu ini yang jadi banyak bersentuhan Pak ya. Betul, itu dia, makanya kita perlu edukasi ke sektor, dan kita punya banyak gitu ya program tematik khusus ke ibu-ibu di OJK ini. Kita ada khusus edukasi ke segmen misalnya lembaga-lembaga kayak NU ada Persib, Muhammadiyah juga ada, banyak macam programnya. Dan memang itu tujuannya supaya bisa lebih ibu-ibunya terjaga dan menjaga keuangan keluarganya seperti itu. Nah Pak, bicara tentang
langkah gerak cepatnya OJK nih Pak, dan bersama lembaga lainnya. Saya baca itu sekarang sudah ada ISC Pak ya. Iya, SC. ISC itu apa sih Pak? Dan mungkin istilahnya bagi kalangan keuangan mungkin sudah mulai familiar Pak, tapi mungkin bagi masyarakat umum ini masih perlu ditingkatkan ini Pak untuk pengetahuannya tentang ISC dari OJK ini Pak. Iya. Ya, makasih Mas Arif ya pertanyaan. Jadi memang IISC itu kepanjangannya Indonesia Anti Scam Center. Center. Ini sebenarnya ada hubungannya sama tadi yang kita udah bahas statistik di awal terkait penipuan, terutama penipuan yang di era sekarang ya, terkait dengan teknologi segala macam. Jadi karena banyak statistiknya korban yang menjadi penipuan di era teknologi sekarang ini, sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya, di negara-negara lain, di Korea, di Eropa, di Asia, di negara-negara lain itu sudah membentuk juga yang namanya model-model anti scam center ini, dengan nama yang mungkin agak berbeda ya, anti scam comment apa segala macam gitu. Jadi latar belakangnya itu terkait dengan maraknya penipuan di sektor keuangan, terutama yang memanfaatkan platform teknologi ini. Jadi kami tadi di OJK setelah dikuatkan dengan adanya Satgas Pasti gitu ya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ini, secara lebih spesifik lagi Satgas Pasti ini, di Satgas Pasti kita punya yang namanya Indonesia Anti Scam Center tadi. Jadi selain yang mengenai aktivitas keuangan ilegal secara umum, juga dibentuk istilahnya sub khusus gitu ya, yang menangani penipuan scam. Jadi not necessarily mungkin ya legal, dia menggunakan rekening-rekening yang legal, tapi melalui ISC ini nanti bisa kita tangani secara cepat dan memberikan efek jerak kepada pelakunya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak yang modus penipuan, kayak misalnya mungkin tadi misalnya yang kasus e-commerce tadi gitu ya. Aduh, gimana nih, uang saya udah ketransfer ke virtual account, bisa balik gak ya? Nah, bisa dilaporin ke IISC. Kan transfernya ke virtual account bank legal gitu kan, yang diawasin OJK gitu. Nah, itu bisa dilaporin ke IISC supaya bisa langsung di stop dananya, diblokir rekeningnya, dan mudah-mudahan semakin cepat kita mengadu ke IISC, semakin cepat pula penanganannya dan semakin besar pula probabilitas dana kita aman gitu. Karena kecenderungannya pelaku kadang juga udah ngerti nih pola kerjanya. Begitu ditransfer, diterima, langsung disebar ke beberapa rekening lagi. Set, transfer lagi kemana? Transfer lagi ke rekening ini. Nah, di IISC ini kita bukan cuma 1-2 bank, udah banyak asosiasi, bukan hanya perbankan bahkan ya, asosiasi perbankan, kemudian juga pembiayaan, kemudian juga termasuk asosiasi aplikasi-aplikasi e-commerce, itu udah tergabung ke dalam Indonesia Anti Scam Center ini. Jadi udah terintegrasi semuanya. Kenapa? Karena ya tadi pintu masuknya dari e-commerce, kemudian dia transfernya ke rekening-rekening perbankan, bisa ke 1-2 layer rekening perbankan. Semakin kita laporkan, kalau dulu conventionally ya, sebelum ada IISC mungkin kita cuma lapor ke satu bank. Misalnya bank A gitu ya. Bank A, tadi saya transfer ke rekening ini, padahal maksudnya tuh saya harusnya bayar di aplikasi aja, tapi disuruhnya ke aplikasi ini. Kelamaan. Mungkin sudah dia nelpon itu udah nyebar ke rekening-rekening yang lainnya. Nah, tapi kalau dari IISC langsung kita lapor ke IISC, IISC tuh langsung secara integrated tadi. Ini ada laporan dari aplikasi e-commerce ini ditransfer ke bank ini. Udah sampai mana nih? Nah, baru layer 2. Baru berhenti di sini. Di bank B. Langsung di stop. Nah, jadi aman kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi makanya kemarin itu berarti Pak ya, saya kan berkesempatan berkunjung ke IISC langsung. Udah paham ini Mas Arif ini. Makanya saya lihat di masing-masing petugasnya ini ada yang BSI, ada yang jadi memang handle-nya masing-masing, jadi lebih cepat gitu Pak ya. Betul. Dan enak karena kita kan ada istilahnya kolokasi ya kemarin ya. Jadi mereka ini beberapa PUJK lain ngumpul di satu tempat. Ya dibayangin aja, kalau ngumpul satu tempat pasti koordinasinya lebih enak, lebih cair, lebih dekat, bahkan tinggal teriak gitu, "Weh,
bener nih Ah, ada transfer itu ya, tutup gitu. Kalau karena apalagi kalau sebelum ada ISC tadi kata Bapak kan lapor ke yang satu. Iya, Nanti kan perlu koordinasi, perlu makan waktu. betul. Berarti kuncinya juga di sini yang perlu ditekankan, Pak ya, buat masyarakat itu jangan lambat. Harus Bener. cepat itu, Pak. Betul. Nah, ini bagian dari kita mensosialisasikan ya ke masyarakat. Jangan lambat tadi. Begitu ada penipuan di sektor keuangan yang sifatnya memang tadi ya, seperti kita modusnya kayak transfer ke rekening yang seharusnya nggak rekening transfer ke sana. Atau mungkin juga marak juga nih kita biasanya nanti habis Ramadan Syawal kan banyak undangan-undangan pernikahan ya. APK APK gitu Iya. ya. Nggak sengaja Nggak sengaja ngeklik taunya scam. scam gitu. Jadi bisa akses ke mobile banking kita segala macam, lapor ke ISC, jadi bisa langsung diblokir. Dengan harapan semakin cepat kita melapor, probabilitas dana kita aman itu juga makin besar. Dan tadi yang Mas Ari bilang ya, poin plus dari ISC ini adalah kata kuncinya koordinasi tadi, karena yang terlibat di sini bukan cuma satu dua jenis lembaga jasa keuangan, bukan hanya perbankan saja, tapi lintas, bukan hanya lintas sektor keuangan tapi udah lintas sektor gitu loh. Ada e-commerce, dan ke depan ini IISC punya komitmen untuk semakin memperluas lagi area koordinasinya. Jadi nanti kita juga ke asosiasi fintech, kita juga ke asosiasi kripto, karena sekarang juga marak nih larinya itu bukan ke rekening-rekening bank lagi tapi ke rekening kripto gitu. Jadi langsung diubah gitu, Pak. Bener, jadi langsung bahkan rubah jenis aset gitu. Nah, yang sebelumnya mungkin agak lebih susah di trace, tapi sekarang karena amanat UP2SK kripto juga sudah masuk pengawasan pengaturannya di OJK, ini harapannya bisa lebih mudah juga untuk koordinasi. Dan juga kita nanti rencananya ke depan untuk penguatan IAC ini kita undang juga asosiasi dari telekomunikasi gitu ya, karena juga marak penipuan-penipuan yang menggunakan media-media telekomunikasi ya, mendapat promo misalnya selamat Anda mendapatkan promo lebaran dari provider platform telekomunikasi tertentu, dengan Anda mentransfer ini nanti bisa Dapat dapat keuntungan. satu keuntungan apalah, bisa gratis Netflix kalian, bisa apa segala macam. Nah, kadang-kadang promo-promo kayak gitu yang sebenarnya nggak seberapa sih, cuman karena mungkin tergiur aja jadi ke bawah, akhirnya kita kena tipu juga. Dan gitu. padahal modus itu tuh klasik, Pak. Bener. Sangat klasik. Betul. Tapi suka nggak suka masih ada aja yang kena pancing, Pak. Betul. Jadi, Nah, Pak, tapi kalau sejauh ini, Pak, ISC ini sejauh ini kehadiran nih dampaknya gimana sih, Pak, dari OJK? Apakah sudah cukup besar pengaruhnya, dan bagaimana hingga saat ini pengetahuan masyarakat terhadap untuk mengakses ISC ini, Pak? Iya, baik. Dan tadi bagus sekali ya Mas Arief ya, terkait dengan di raise gitu ya isu tentang IISC ini. Jadi IISC ini sejak diterbitkan soft launching itu pada saat HUT OJK tahun 22 November 2024 kemarin, sampai dengan sekarang akhir Februari itu sudah cukup masif pelaporan masyarakat, sehingga semakin kita ini merasa bermanfaat betul gitu ya IISC untuk masyarakat bisa lebih mengenal dan mengetahui. Jadi secara data yang kami terima untuk laporan yang diterima IISC itu dari sejak soft launching 22 November 2024 sampai 28 Februari akhir Februari kemarin, itu ada total 58.206 laporan yang diterima, dengan rincian laporan korban yang langsung ke sistem IISC itu ada 18.963 laporan, dan juga laporan korban kepada lembaga jasa keuangannya. Jadi ada yang lapor ke IISC langsung, ada yang lapor ke lembaga jasa keuangannya. Itu kalau yang lapor ke lembaga jasa keuangannya lebih banyak, ada hampir 40.000 laporan. Jadi sekarang metodenya memang bisa dua, bisa ke IISC nanti secara integrated bisa kita langsung koordinasi, atau kalau ke lembaga jasa keuangannya itu nanti si lembaga jasa keuangannya ini dia juga akan melaporkan ke IISC, karena mostly untuk yang perbankan terutama dia sudah menjadi anggota lah dari IISC ini, sehingga nanti bisa lebih dikoordinasikan juga. Tapi rasanya akan lebih cepat kalau kita langsung ke IISC daripada
ke lembaga jasa keuangan, terus nanti lembaga jasa keuangannya dicek lagi ke ininya. Kalau Apalagi IHC, bisa dikontak itu kan apalagi Pak, ya? bisa dikontak gitu. Tentunya nanti harus dipenuhi ya syarat-syarat pada saat kita melapor gitu. Misalnya data pribadinya, kemudian juga bukti-bukti transaksi yang kita lakukan, mungkin rekening, informasi terkait rekening kita, bukti transfer yang kita kirim, segala macam itu harus dilengkapi juga gitu ya, karena nggak bisa asal self claim gitu. Oh saya ketipu Ya, 5 juta, udah transfer ke sini, nggak ada buktinya, ya nggak bisa ditelusuri, nggak bisa dicek gitu loh. dan sekarang kan mohon maaf Pak, banyak juga modus yang pura-pura ketipu, Betul, betul. padahal dia buat nutupin permasalahan dia kan. Benar. Jadi memang penting juga harus melengkapi persyaratan Betul, itu harus tadi Pak dilengkapi ya. juga. Nah juga terkait dengan seberapa sukses gitu ya. Nah ini alhamdulillah untuk jumlah rekening yang dilaporkan itu ada 64.000 lebih, dan jumlah rekening yang sudah diblokir itu ada 28.000 lebih rekening yang sudah berhasil diblokir gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali terkait dengan kebermanfaatnya, dan bahkan total kerugian yang dilaporkan itu secara kumulatif ada sampai di angka 1 triliun. 1 triliun, 1 Pak, ya. triliun. Padahal kalau dihitung dari awal ISC diresmikan belum setengah tahun Belum ini, setengah Pak. tahun, baru akhir November kemarin, dan total dana yang berhasil diblokir itu mencapai 127,3 miliar rupiah yang berhasil diblokir. Jadi memang ya karena kecepatan teknologi, kita harapkan bisa lebih cepat juga masyarakat ketika begitu ada indikasi pengaduan dilaporkan ke ISC, supaya bisa lebih besar probabilitasnya untuk kita bisa mengamankan dananya. Karena kalau udah agak lama, nah ini yang repot. Mungkin rekening bisa diblokir. Ya, kita punya ukuran juga tuh untuk success rate ya. Success rate rekening yang diblokir itu kita sudah mencapai 44%. Ya. Success rate dana yang diblokir kita ada hampir 15% gitu, seperti itu. Nah, semakin kita cepat melaporkan ke ISC, semakin cepat rekening diblokir, semakin cepat dana bisa diselamatkan. Tapi kalau agak lama, mungkin bisa jadi rekeningnya diblokir, tapi dananya udah nggak tahu kemana. Mungkin udah lintas sektor juga tadi yang kita sebut, ada bisa ke kripto segala macam. Nah itu yang kita butuh support ya juga dari teman-teman media untuk kita bisa terus sosialisasikan terkait dengan IISC ini. Oke Pak, mungkin itu kita ini sudah berada di penghujung ini Pak. Ya. Nah, tapi mungkin ini apa nih Pak, kesimpulan mungkin juga himbauan poin penting juga yang ingin disampaikan OJK kepada masyarakat, khususnya masyarakat kita di Kalteng Pak, baik dari berbagai macam modus penipuan ataupun ini sekarang hadirnya ISC ini sebagai upaya cepat dari OJK ataupun pemerintah dalam menangani berbagai kejahatan yang bisa kita bilang sekarang juga kejahatan terus berkembang juga mengikuti perkembangan zaman. Mungkin boleh disampaikan ke kawal antara ini Pak. Oke, makasih Mas Arief ya. Kawal antara yang tentunya sama-sama kita banggakan gitu ya. Jadi dari diskusi tadi kita perlu lebih waspada lagi pada intinya ya, sehingga terutama ini momen Ramadan menjelang Lebaran ini modus-modus penipuan itu tawarannya semakin masif juga gitu ya dari sisi pelaku kejahatannya. Oleh karena itu kami kemarin juga sempat mengeluarkan siaran pers juga dari Satgas Pasti. Itu ada beberapa yang perlu diwaspadai masyarakat. Yang pertama, karena menjelang Lebaran banyak tawaran-tawaran modus-modus penipuan itu yang marak, biasanya tawaran pinjaman online dan investasi ilegal. Ya tadi ya, mungkin karena ada kebutuhan untuk supaya bisa pas Lebaran bajunya baru apa segala macam. Mau flexing gitu ya. Ya, atau kebutuhan mungkin yang memang betul-betul butuh pokok gitu ya. Nah, ini waspada tawaran terkait pinjaman online ilegal, investasi ilegal. Kalaupun memang harus minjam, pastikan betul itu memang platform yang atau lembaga yang berizin dan diawasi OJK gitu ya. Jadi yang perlu diwaspadai tadi pinjaman online ilegal, investasi ilegal. Terus yang kedua terkait dengan penipuan di era digital sekarang. Tadi kita sempat sebut beberapa ya. Ada yang namanya phishing gitu ya. Jadi itu kayak
phishing itu kita seolah-olah si pelaku ini dia mancing informasi si nasabah supaya seolah-olah tuh nasabah tuh kayak mengikuti kemauan si pelaku penipunya ini. Jadi seolah misalnya ditelepon gitu ya, Bu, kami dari nasabah Bank A, kami mendapatkan informasi kalau ibu mendapatkan hadiah dadada, tapi ibu harus mengirimkan OTP ibu kayak gitu-gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Dan sekarang nih lagi marak juga nih yang namanya SMS phishing gitu ya. Biasanya memang melalui rekening bank. Itu kita perlu waspadai juga terkait dengan modus penipuan seperti itu. Atau juga ada yang tadi kurang lebih sama ya modusnya, impersonation gitu. Jadi seolah-olah si pelaku kejahatan ini dia menggunakan logo ataupun berperilaku seolah-olah sebagai lembaga jasa keuangan yang memang legal diawasi OJK, padahal kalau kita coba dalami itu dia mungkin yang nggak berizin gitu ya. Dan juga banyak lagi tawaran-tawaran aktivitas keuangan ilegal yang juga perlu diwaspadai, maraknya misalnya tawaran kerja paruh waktu dan lain sebagainya dengan mungkin aktivitas-aktivitas yang sebenarnya agak nggak relate gitu ya. Kita harus mengikuti akun tertentu, membuat like gitu, terus habis itu tiba-tiba dapat transfer dana. Nah untuk bisa dapat lagi yang lebih kita harus transfer dulu gitu, harus transfer dulu supaya nanti rewardnya lebih. Nah itu modus-modus tawaran seperti itu yang memang perlu kita lebih waspadai ke depannya, khususnya di momen menjelang lebaran ini. Dan mungkin tips singkat aja ya Mas Arief dan teman-teman kawal antara. Jadi 3 aja dari topik yang kita bahas ini. Yang pertama, please jaga data pribadi ya. Data pribadi apa sih? Simpelnya data yang ada di KTP teman-teman, nama, tanggal lahir ya, kemudian juga nik apa segala macam. Juga data orang tua mungkin ya, terutama ibu sering ditanyakan juga untuk konfirmasi kalau di sektor keuangan gitu ya. Jadi please jaga data pribadi. Dan kedua, lebih kritis gitu ya. Jadi kalau tiap ada tawaran, kemudian juga baik itu pinjaman maupun investasi, make sure itu memang betul-betul yang berizin dan diawasin OJK. Dan ini masuk ke tips yang ketiga, selalu cek dengan 2L ya. L yang pertama tuh legal ya, kita cek legalitasnya apakah berizin di OJK, karena kalau berizin nanti mereka punya hak untuk dilindungi gitu ya. Dan yang L yang kedua adalah logis nggak dari sisi imbal hasil return-nya. Kita bisa bandingin kok, misalnya kalau katakanlah produk investasi sekarang kan yang lagi marak juga kan surat berharga negara ya, katakanlah di range 6%-an per tahun jadi dibagi 12 bulan secara per bulanannya. Nah kalau ada yang nawarin 6% per bulan, nah berarti kan udah sangat jauh sekali gapnya seperti itu. Nah itu kita perlu logis gitu ya, untuk termasuk juga dalam hal pinjaman untuk lembaga jasa keuangan yang diawasin OJK, misalnya Pindar gitu ya. Kita sekarang diarahkan untuk menggunakan istilah pinjaman daring instead of pinjaman online. Itu ada cappingnya, bunga yang bisa dikenakan ke nasabah. Jadi kalau melebihi itu, dipastikan itu ilegal, nggak logis seperti itu. Jadi jaga data pribadi, be more critical, lebih kritis. Yang kedua, cek 2L ya, legal dan logis. Mungkin itu ya Mas Arief. Karena kalau udah nggak masuk akal patut dipertanyakan itu Pak ya. Betul. Oke Pak, kami sangat berterima kasih ini sama-sama Mas Arief dan teman-teman kawal. Informasi yang sangat berharga bisa kita bagi ke kawal antara, terlebih masalah keuangan ini Pak, karena ini sangat krusial apalagi di era digital saat ini. Oke kawal antara, sekian dulu bincang-bincang kita, sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.